Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifatur Rahma dari kelas AS 2019 akan menyampaikan review jurnal terkait praktik akuntabilitas berdasarkan website Lembaga Zakat di Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Wahyudi, Sri Herianingrum, Ririn Triratnasari yang dipublish dalam jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan pada tahun 2021 yang telah terdaftar dalam ISN dan juga terdapat DOI. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua latar belakang penting, yaitu mengambil dua fenomena penting, yaitu lemahnya tata kelola organisasi yang mengakibatkan institusi zakat tidak mampu menghimpun potensi zakat secara maksimal. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kepercayaan publik kepada IS di Indonesia belum sesuai dengan harapan. Lemahnya akuntabilitas IS dipandang banyak kalangan menjadi persoalan yang hingga kini masih belum menemukan solusinya. Oleh sebab itu, tuntutan publik terhadap praktik transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi dan prinsip keadilan dalam mengelola zakat terus disuarakan. Selanjutnya, yaitu fenomena tentang menghadapi kemajuan teknologi informasi, di mana tantangan ini hadir di era digital dengan berbagai temuan teknologi yang salah satunya yaitu fintech atau financial technology yang telah membawa pada pergeseran berbagai aktivitas, proses bisnis maupun perilaku masyarakat luas secara signifikan. Salah satu elemen penting dalam kemajuan teknologi informasi adalah dikenalnya konsep web-based accountability yang dimaknai sebagai praktik akuntabilitas organisasi melalui penyampaian pelaporan dan mekanisme umpan balik dari stakeholder secara online menggunakan website. Untuk yang selanjutnya yaitu teori penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua teori penting. Yang pertama, Sharia Enterprise Theory, di mana teori ini terdapat 5 prinsip akuntabilitas yang harus diperhatikan oleh IS, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Yang mana teori ini dapat menyampaikan pertanggungjawaban kepada direct stakeholder maupun indirect stakeholder. Yang kedua yaitu web-based accountability, di mana pemanfaatan website oleh organisasi menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam proses bisnis saat ini. Yang mana website menjadi pilihan utama setiap organisasi dalam membangun koneksi penyampaian akuntabilitas, promosi, sistem tata kelola berbasis online, sampai yang paling sederhana adalah sarana organisasi menginformasikan berbagai aktivitas organisasi kepada publik. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan teknik penelitian konten analisis, yang mana novelty penelitian ini adalah menggunakan indeks akuntabilitas berbasis website untuk mengukur tingkat akuntabilitas IS dengan 4 dimensi akuntabilitas, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan juga keadilan. Untuk populasi dan sampel yang digunakan, yaitu penelitian ini mengambil populasi institusi zakat di Indonesia yang dikelola oleh masyarakat yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional sejumlah 87, terdiri dari 41 IS tingkat kabupaten atau kota, 19 IS tingkat provinsi, dan juga 26 IS tingkat nasional. Yang mana sampel digunakan yaitu 26 institusi zakat yang dipilih secara random yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, IS tingkat nasional. Selanjutnya telah mendapatkan rekomendasi dari Basnas dan beroperasi lebih dari 5 tahun juga memiliki website. Berikut tabel daftar sampel penelitian yang digunakan. Terdapat 26 IS yang terdaftar dan direkomendasikan oleh Basnas. Selanjutnya yaitu indeks akuntabilitas berbasis website menentukan tingkat akuntabilitas. Peneliti menggunakan model ini yang digunakan untuk menguji tingkat akuntabilitas institusi zakat dengan cara memberikan skor 1 untuk setiap item yang ditemui dalam website dan skor 0 jika tidak ditemukan dalam website. Selanjutnya, skor setiap kategori akan dijumlah untuk mendapatkan total skor akhir yang menentukan tingkat indeks akuntabilitasnya. Berikut tabel indeks yang sudah dihitung dan digunakan, terdapat 5 dimensi dan juga ruang lingkupnya. Selanjutnya yaitu tes reliabilitas indeks akuntabilitas berbasis website. Nah, uji coba indeks akuntabilitas ini dilakukan oleh 3 orang penilai dengan menggunakan teknik analisis konten untuk menguji secara random 4 website dan memberikan skor pada sejumlah skor indeks akuntabilitas berbasis website, di mana jumlah total skor maksimal indeks adalah 25. Setelah selesai dinilai oleh satu penilai, selanjutnya website ditukar dengan penilai lainnya untuk dilakukan pengujian yang sama. Tahap akhirnya adalah membandingkan total skor dari 3 penilai atas 4 website tersebut. Nah, hasil dari uji reliabilitas diketahui bahwa konsistensi hasil penilaian antar
penilaian menghasilkan rata-rata skor lebih dari 95%. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen indikator akuntabilitas berbasis website reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Institusi zakat telah bertindak secara profesional dan independen. Hasil analisis juga menemukan hal yang sama dalam hal dimensi keadilan atau dimensi kelima, di mana dimensi keadilan terdapat dua indikator, yaitu perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemberian kesempatan yang sama kepada semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan saran pada institusi. Namun sayangnya, implementasi akuntabilitas berbasis website ini pada institusi zakat di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari skor dari ketiga dimensi, yakni dimensi transparansi hanya terdapat 43%, akuntabilitas 34%, dan responsibilitas terdapat 27%. Nah, maupun jika dilihat dari total skor, rata-rata total skor indeks akuntabilitas berbasis website hanya memperoleh skor 299 dari 637 atau sebesar 43%. Nah, terdapat juga kelemahan dan kekuatan dari penelitian ini, yang mana penelitian ini dapat dijadikan acuan agar institusi zakat dapat memaksimalkan penggunaan website sebagai sarana penyampaian akuntabilitas pada publik. Namun, diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat melengkapi data dengan melakukan interview kepada pimpinan institusi agar dapat menjelaskan penjelasan yang lebih mendetail. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam review jurnal pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.